Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku terkasih, orang-orang muda, anak-anak, dalam benak saya, dalam pikiran saya, itu hari-hari ini dipenuhi dengan sosok orang-orang yang seringkali muncul, ya. Entah itu kalau saya lagi mau tidur, saya lagi merenungkan sesuatu, pasti muncul nama ini, ya. Yang Sinar tahu nggak nama-nama ini? Bonge, tahu nggak? Ada yang tahu? Bonge, Kurma, JJ, Slebeo, ya. Ada yang tahu nggak? Ya, yang ketawa tuh pasti tahu ya. Mereka-mereka ini adalah tokoh-tokoh yang sedang ramai diperbincangkan di dalam istilah Citayam Fashion Week. Ya, ada yang tahu nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, semoga Anda tahu baca berita atau nonton televisi. Ada yang namanya Citayam Fashion Week. Jadi itu ada tren sekarang ini. Ada kumpulan orang-orang muda dari SCBD. SCBD tahu ya, SCBD. SCBD itu Sudirman, Citayam, SCB, B-nya Bojonggede, lalu yang terakhir D-nya Depok. Ya, SCBD. Tapi mereka memang nongkrong di daerah SCBD, di daerah stasiun BNI, Duku Atas, ya. Di situ rame sekali, apalagi nih jam-jam sore begini, jam-jam 5, mereka baru berangkat menuju ke stasiun BNI 46, lalu mereka disebut Fashion Week karena apa? Mereka pakai baju ya yang sederhana tapi modis gitu ya. Yang luar biasa yang juga bisa menjadi mode gitu. Maka disebut Citayam Fashion Week. Jadi kalau Anda nggak percaya nanti lihat di YouTube ya, atau buka di Facebook dan lain sebagainya. Tulis saja Citayam Fashion Week. Itu trending topik di minggu ini. Dan kita punya andil bagian besar dalam Citayam Fashion Week. Karena apa? Rel kereta di paroki kita itu mengangkut mereka. Ya. Dari Citayam, dari Bojonggede, dari Depok, nah mereka pasti lewat sini tuh. Yang namanya Bonge, Kurma, ya, JJ Slebeu. Wah. Saya terakhir kemarin lihat JJ Slebeu itu awalnya naik kereta. Kemarin dalam video dia udah naik Alphard. Wah, keren kan? Nama Citayam. Ada pro kontra sana sini, tapi buat saya it's okay saja. Bahwa mereka, anak-anak muda ini, ya, yang sederhana. Mungkin juga duitnya nggak seberapa. Tetapi, ini yang menarik. Mereka dengan caranya sendiri, buat saya, mereka telah memilih bagian yang terbaik. Menurut mereka. Mereka telah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik menurut kita macam-macam. Dan itulah yang bisa kita renungkan sore hari ini dari bacaan Injil. Itu perkataan Yesus. Kalau kita dengar bacaan Injil tadi. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara-saudara, kita juga punya persepsi, punya pandangan bagian yang terbaik menurut ya tentu beda. Bagian yang terbaik menurut saya yang saya pilih, ya saya jadi pastor. Pasti saudari-saudara, anak-anak
orang muda yang terkasih, semua punya pilihan menjadi yang terbaik dengan versinya. Dan itu ada dalam telah memilih bagian. Maka kalau kita dengar bacaan Injil, kisah tentang Marta Maria, kalau kita mau selalu mempertentangkan, oh kamu ini Marta yang selalu sibuk, kamu ini Maria yang selalu pelayanan tapi tidak pernah sibuk, dan lain sebagainya. Kita seringkali mempertentangkan itu antara Maria dan Marta. Oh kamu itu harus hidup kontemplatif, seperti Maria mendengarkan sabda Tuhan. Oh enggak, yang penting aksi, seperti Marta melayani Yesus dan lain sebagainya. Buat saya itu bukan soal yang harus kita. Dari saudara, kita contohnya. Saya rasa kedua orang ini mengambil bagian terbaik. Marta itu mengambil bagian yang terbaik versinya Marta. Bayangkan, Yesus main ke rumahnya. Yesus main ke rumahnya. Apa yang disiapkan sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan? Ya pasti makanan yang terbaik. Gak usah Yesus. Romo Bekti datang ke rumah siapa aja itu pasti. Ya. Aduh Romo Bekti doyannya apa? Maka saya nggak pernah jawab Romo Bekti doyannya apa. Kalau saya jawab, saya doyan bakmi, nanti 1 minggu dikirim bakmi terus. Ya. Ini bayangkan Yesus datang ke rumah Marta. Bagian terbaik menurut Marta, ya dia mempersiapkan makanan. Mungkin juga tempatnya diberi. Mungkin juga menunya, apa yang disukai Yesus dan lain sebagainya. Maka buat saya Marta mengambil bagian terbaik menurut. Apa yang dilakukan oleh Abraham dalam bacaan pertama juga bicara demikian. Ketika ada 3 orang utusan Allah datang berjalan melewati kemahnya, apa yang dia lakukan? Tuhan, mampir dulu ke tempatku ini, ke kemahku. Ini wakil Allah, para nabi mungkin. Ayo mampir dulu ke rumahku. Lalu apa yang Abraham lakukan? Suruh Sarah buat 3 kop. Ini sembelih lembu, ini lemak terbaik. Dan yang itu dari bacaan kita sekarang, itu sudah kelihatan bahwa bagian terbaik dari itu. Saudari-saudara, pertanyaannya baik atau enggak? Baik, baik. Karena memberikan yang terbaik buat orang Yesus Allah keluar. Tetapi iman kita sebagai murid-murid Tuhan tidak berhenti di situ. Kalau kita juga ya masing-masing punya versi terbaik menurut dirinya sendiri. Kalau kita sudah merasa, oh iya saya sudah memberikan yang terbaik, saya sudah memilih yang terbaik menurut versiku. Dari saudara, tetap saja kita ini manusia yang masih hidup di dunia. Maka yang terbaik menurut versiku itu adalah versi dunia. Apa yang terjadi kalau kita jatuh atau berhenti pada yang terbaik menurut versi dunia? Yang terjadi pada dia merasa membanding-banding. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku. Kalau yang terbaik versi dunia, kita ada kelelahan, capek, bosan, dan mungkin padahal kita udah pilih yang terbaik. Tapi ingat, itu versi manusiawi kita. Versi kita mau. Seperti Maria. Bahwa yang dia lakukan adalah dia hanya duduk di dekat Yesus. Itu
gambarkan bagian terbaik menurut Maria. Dan kadangkala kita harus sampai ke situ. Karena ketika mendengarkan kehendak Tuhan, ketika mendengarkan ajaran Tuhan, itulah yang terbaik. Maka tidak ada yang bisa diambil. Kalau tadi ya cuma di dunia saja, yang terbaik menurut kita masih bisa putus hati, masih bisa jatuh, masih bisa iri, masih bisa membandingkan dengan dunia. Tapi kalau sudah mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti yang terbaik melalui ajaran, melalui alam. Dan itu terbukti bacaan pertama Abraham. Setelah dia nyiapin semua itu, dalam bacaan Injil nggak diceritain. Marta terus digambarkan sibuk. Akhirnya dia enggak, dan dia menyalahkan Maria aja. Kenapa dia duduk doang? Tapi lihat Abraham dalam bacaan. Setelah rahasia kerajaan Allah diungkapkan, Abraham menyiapkan segala-galanya, lalu dia digambarkan ini. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu. Contoh yang baik nih Abraham. Ketika dia selesai menyiapkan yang duniawi, dia berdiri di dekat itu. Itu apa? Bawa dari kita tidak berhenti pada yang baik. It's good, bagus kalau kita sudah memberikan diri yang terbaik buat keluarga, buat anak, buat orang tua, sesama kita baik luar biasa. Dan itu nggak salah, itu harus. Tapi jangan sampai hanya yang terbaik menurut dunia dan naik lagi. Yang terbaik menurut Tuhan. Caranya apa? Ya kita duduk berdiri. Semoga kita semua dikuatkan, saudari-saudara, untuk senantiasa mampu memilih kehendak Allah yang baik, pengalaman bersama Allah, paling tidak menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita. Syukur-syukur bisa mendengarkan suaranya, kita bisa melampaui hidup. Saling sejenak, sadar bahwa kita seringkali jatuh pada diri kita, pada dunia ini. Kita mau percayakan hidup kita kepada Tuhan, dan kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbarui. Aku percaya akan Allah, Bapa